Selamat datang para pencinta sejarah dan kearifan Nusantara. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang pusaka tak ternilai dari tanah Jawa, Aksara Hana Caraka, sebuah mahakarya linguistik yang terjalin erat dengan legenda kepahlawanan Aji Saka. Kisah ini bermula di sebuah era yang jauh, ketika tatanan kerajaan di bumi Medang Kamulan masih diwarnai dengan kekacauan. Sang penguasa saat itu, Dewata Cengkar, dikenal dengan watak tirani dan kegemarannya yang mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Rakyat hidup dalam ketakutan dan mencekam, sehingga rakyat menanti datangnya fajar yang membawa harapan akan keadilan. Hadirlah Aji Saka, seorang tokoh mulia yang datang dari bumi Majeti, sebuah negeri di timur yang jauh. Di tengah kegelapan tersebut, Aji Saka tampil sebagai suluh penerang. Bukan hanya berbekal ketampanan dan kesaktian yang luhur, namun juga hati yang tergerak oleh penderitaan sesama. Sebelum tiba di Medang Kamulan, Aji Saka mempercayakan keris saktinya kepada seorang pengikut setia bernama Sembada, dengan pesan tegas untuk tidak menyerahkannya kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Sembada pun memegang teguh amanah ini di Gunung Kendeng. Setibanya di Medang Kamulan, Aji Saka dengan gagah berani menghadap Dewata Cengkar. Alih-alih menunjukkan kekuatan fisik, ia menggunakan kecerdikan. Ia mengajukan diri sebagai santapan Dewata Cengkar, namun dengan satu permintaan, yaitu termasuk memakan sorban yang ia kenakan. Dewata Cengkar yang pongah meremehkan permintaan tersebut, namun tak disangka ikat kepala atau sorban Aji Saka memiliki daya magis yang luar biasa, meluas tanpa batas, hingga akhirnya mengepung Dewata Cengkar yang zalim dan menjatuhkannya ke Laut Selatan, mengubahnya menjadi sosok buaya putih raksasa yang legendaris. Kemenangan Aji Saka membawa kedamaian dan keadilan bagi Medang Kamulan. Ia diangkat menjadi raja, memimpin dengan bijaksana dan welas asih, memulai era baru kemakmuran. Namun, babak selanjutnya dari kisah ini justru menyimpan tragedi yang mendalam. Suatu ketika Aji Saka teringat akan keris saktinya dan mengutus Dora, pengikut setianya yang lain, untuk mengambil keris sakti tersebut dari Sembada. Dora pun bergegas melaksanakan perintah. Namun, ketika Dora meminta keris tersebut, Sembada yang memegang teguh janjinya kepada Aji Saka menolak memberikannya. Ia teringat betul pesan Raja Aji Saka bahwa hanya beliau sendirilah yang berhak mengambilnya. Kesalahpahaman dan loyalitas yang membabi buta dari kedua belah pihak memicu perselisihan sengit. Dan tragisnya, kedua abdi setia tersebut gugur dalam pertikaian yang seharusnya tak perlu terjadi. Betapa terpukulnya Aji Saka mendapati kedua pengikut setianya telah tiada. Penyesalan mendalam menyelimuti hatinya, menyadari bahwa kesalahpahaman ini muncul karena kurangnya komunikasi yang jelas dan ketaatan yang terlalu kaku. Dari peristiwa pilu inilah terukir sebuah warisan abadi, Aksara Hana Caraka. Setiap baris dalam aksara ini menyimpan makna mendalam, mengenang kesetiaan, perselisihan, kekuatan, dan pengorbanan Dora dan Sembada. Hana Caraka, yang artinya ada utusan, menggambarkan adanya utusan, yakni Dora dan Sembada. Datasawala, yang artinya saling bertarung, melambangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Pada jayanya,
yang artinya sama-sama sakti, menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memiliki kekuatan dan kesetiaan yang seimbang. Magabatana, yang artinya keduanya meninggal, mengenang akhir tragis dari kedua utusan yang setia yang akhirnya meninggal. Aksara Hanacaraka bukan sekedar deretan huruf, melainkan sebuah narasi visual yang mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi yang jelas, kepercayaan yang bijaksana, dan potensi bahaya dari kesalahpahaman akibat kesetiaan yang membutakan. Legenda Ajisaka dan Aksara Hanacaraka adalah cerminan kearifan Jawa yang luhur, mengajarkan nilai-nilai universal tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Demikianlah kisah agung tentang Ajisaka dan terciptanya Aksara Hanacaraka, sebuah warisan budaya yang patut kita jaga dan lestarikan. Semoga narasi ini dapat menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap hasanah peradaban Nusantara. Sampai jumpa pada pembahasan menarik lainnya. Rahayu.